Oke, video kali ini saya akan membahas tentang simple past tense. Oke, mungkin bagi kalian tidak familiar tentang simple past tense. Simple past tense adalah tenses atau keterangan waktu yang menjelaskan waktu yang sudah terjadi. Oke, tidak lupa saya ucapkan adil Kak Talino, bacu romin Kak Saruga, bas sengat Kak Dibata. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang tenses simple past tense, yaitu tenses keterangan waktu yang sudah terjadi, yang pasti sudah terjadi. Contoh dalam bahasa yaitu saya sudah pergi ke Riam-Angan. Dalam bahasa Inggrisnya I went to Riam-Angan. Oke. Dan dalam bahasanya kita sebut saya sudah makan, atau dalam bahasa Inggrisnya I eat food atau I eat something lah ya. Saya sudah makan apa. Oke. Di dalam tenses simple past tense ada rumus-rumus, yaitu rumus positif, rumus negatif, dan rumus interrogatif. Nah, di dalam simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu simple ini terbagi menjadi memiliki kata kerja dan tidak memiliki kata kerja. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa materi ini saya jelaskan tentang bagaimana membuat sebuah kalimat tenses yaitu simple past tense dengan memiliki kata kerja. Oke. Dalam simple past tense memiliki rumus, ada subjek, ada kata kerja kedua, verb to, ada objek. Itu kalimat paling simple dalam pembuatan simple past tense. Nah, contoh kalimatnya seperti yang kita jelaskan tadi. I eat food. I sebagai subjek, ate-nya sebagai I ate food. I sebagai subjek, ate sebagai kata kerja kedua, dan food sebagai objek. Nah, itu merupakan contoh kalimat positif. Oke, bagaimana cara kalian mengubah dalam bentuk negatif? Nah, negatif kita seperti yang kita ketahui pasti ada simbol not. Dalam kalimat negatif pasti ada simbol not. Nah, di dalam rumus kalimat negatif simple past tense ada subjek, terutama subjeknya terserah mau kalian gunakan I, you, she, he, it, dan nama orang seterusnya, dan plus. Nah, di dalam negatif kalian harus menambahkan to be, yaitu did, karena memiliki kata kerja. Kalau kalimatnya memiliki kata kerja, dia harus menggunakan to be did, dan ditambah dalam not dan verb one, kata kerja pertama plus objek. Contoh kalimatnya seperti yang kita telah buat dalam positif, ada I did not, saya tidak, I did not eat food. Berarti dalam kalimat negatifnya kalian menjelaskan tentang kalimat yang menyangkal atau tidak melakukannya. Saya belum makan, maksudnya ya. Saya belum makan. Dalam kalimatnya I did not eat food. Oke, itu contoh kalimat negatif. Dan kalimat interrogatifnya ada. Bagaimana membuat kalimat interrogatif? Sangatlah mudah. Interrogatif itu dalam bahasa kita sebut itu adalah kalimat tanya. Dalam kalimat tanya kalian bisa letakkan to be di depan, setelah itu subjek ditambah dengan kata kerja plus objek. Contoh, did you? Kenapa saya pakai you? Karena itu sebuah pertanyaan. Tidak mungkin kalian gunakan I untuk bertanya kepada orang lain. Oke. Pertanyaannya, did you eat food? Apakah did itu jadikan kalimat tanya, yaitu apakah kamu makan? Apakah kamu sudah makan? Itu sebuah pertanyaan.
Dalam sebuah simple past tense, kalian bisa jawabnya yes I did atau no I did not. Ya, itu sebuah kalimat jawaban dari kalimat pertanyaan interrogatifnya. Oke. Contoh yang kedua, seperti yang kalian lihat ada subjeknya, terserah kalian mau buat. Kita buat subjeknya she atau he. Oke. Kita buat he went to Riam Angan. Berarti he itu sebagai subjek, went itu verb to, dan go to Riam Angan sebagai to Riam Angan sebagai objek. Itu dalam bentuk positifnya ada subjek, ada verb to, ada objek. Nah, dan rumus yang kedua itu adalah negatif. Caranya bagaimana? Caranya ada he did not go to Riam Angan. Jadi dalam kalimat negatif kalian harus mengubah kata kerja kedua menjadi kata kerja pertama karena dibantu dengan to be did. Ketika ada to be bertemu dengan kata kerja, dia akan kembali ke kata kerja pertama. Contoh, he did not go to Riam Angan. Jadi kalimat penyangkalnya atau negatifnya kalian gunakan he did not go to Riam Angan karena dia kembali ke kata kerja pertama. Bagaimana kalian mengubah dalam bentuk interrogatif? Itu sangat simpel. Jadi kalian bisa gunakan did karena ada kata kerja. Jadi kalian tinggal ubah dalam bentuk did he go to Riam Angan. Apakah dia sudah pergi ke Riam Angan? Did he go to Riam Angan? Nah, itu merupakan contoh kalimat simple past tense dalam kalian memiliki kata kerja. Saya berharap di video kali ini kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dan mengerti sedikit yang saya jelaskan sehingga membuat kalian paham dengan apa itu tenses simple past tense dalam penggunaan kata kerja. Oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan video saya tentang tenses simple past tense. Jika ada kesalahan atau dari perkataan saya minta maaf. Ada komentar yang lain, silahkan ditulis di bawah. Oke. Jangan lupa untuk terus belajar. See you in next time. Bye bye.